semuanya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Informasikan buat rekan-rekan dan teman-teman dalam grup apabila melintas ke jalur Liwa dari Turi ke Liwa. Jalan lintas barat di Lampung Barat menggelembung, arus lalu lintas Lampung ke Bengkulu nyaris lumpuh. Dua pengemudi mobil bertengkar karena kendaraannya nyaris rempetan saat melewati jalan rusak parah seperti sawah di Tulang Bawang. Mantan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN membantu meloloskan anak seorang anggota DPRD masuk Fakultas Kedokteran Unila melalui jalur suap. Isak tangis sang ibu mewarnai penangkapan Puja El Paranda tak jauh dari rumahnya di Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, Rabu siang. Puja terus memberontak karena menolak ditangkap. Kamu jangan diam. Periksa badannya. Polisi memborgol tangan Puja supaya tidak kabur. Dari hasil menggeledah, polisi menyita 2 bungkus sabu-sabu dari saku celana Puja. Penangkapan Puja sempat disaksikan banyak tetangganya. Mereka tidak menyangka Puja adalah seorang bandar narkoba. Kemudian kita ke sana ke TKP, memang kita lihat sesuai dengan informasi dia pakai motor. Kemudian langsung kita amankan, kita lakukan penggeledahan, kita temukan ada narkoba yang disimpan di kantong celananya. Untuk barang buktinya sendiri berapa, Bang? Barang bukti yang kita amankan 2 paket sabu, beratnya 0,69 gram. Puja yang ditangkap kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Utara. Dalam pemeriksaan polisi, ia berdalih sabu-sabu yang dibeli dari temannya itu tidak dijual lagi, melainkan dipakai sendiri. Segram, Bang. Berapa segram itu? 1 juta, Bang. Mau kamu jual berapa tuh? Mau dipakai, Bang. Pakai ya. Sudah berapa kali kamu ngambil ini? 2 kali kalau Oh, sudah 2 kali ya. Dari banyaknya barang bukti yang disita, polisi meyakini Puja Elpa adalah bandar sabu-sabu. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang peredaran narkoba. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Setelah sempat mangkir dari panggilan sidang pekan lalu, mantan Wali Kota Bandar Lampung 2 periode yang juga Ketua Partai Nasdem Lampung, Herman Hasanusi, Selasa malam kemarin hadir sebagai saksi kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila. Dalam kesaksiannya, Herman mengaku dimintai tolong anggota Dewan Tulang Bawang Barat, Marzani, agar anaknya bisa masuk Fakultas Kedokteran Unila. Herman lalu menghubungi Budi Santoso yang merupakan orang kepercayaan Karomani. Herman meminta tolong kepada staf ahli Pemkot Bandar Lampung, Yusdianto, yang juga dosen di Fakultas Hukum, supaya menghubungi Budi Santoso selaku Kepala Biro Akademik Unila. Namun Herman tak mengetahui Marzani memberi uang atau tidak. Apakah Pak Budi Sutomo menjanjikan atau memastikan bahwa anak yang saudara minta tolong tadi itu lulus? Oh tidak. Saya bantu, kata beliau. Pada saat pertemuan itu, apakah Pak Budi Sutomo itu membahas atau menyebut nama Pak Rektor? Oh tidak. Nah, masjid, masalah nyumbang apa-apa saya nggak tahu, nggak ada komentar. Pokoknya Pak Marjani sudah membeli ini, udah saya diam aja.
Herman mengaku mau membantu Marzani karena pernah menjadi tim suksesnya saat maju dalam kontestasi Gubernur Lampung. Pada sidang sebelumnya, Marzani mengaku memberi uang pelicin 250 juta rupiah setelah anaknya dinyatakan masuk Unila. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Terdakwa penembakan bernama Yuhedi alias Jan Ulung divonis 10 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala Tulang Bawang Rabu siang. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni dipenjara selama 1,6 tahun. Terdakwa menjalani sidang vonis atas kasus penembakan dengan korban adik iparnya sendiri yang bernama Yonek, warga Desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji pada 6 September 2022 lalu. Sidang dilakukan dengan penjagaan ketat polisi Tulang Bawang karena dikhawatirkan pihak keluarga korban tidak terima vonis itu. Kuasa hukum korban menyatakan tidak puas atas vonis itu dan akan banding. Saudara bisa menyatakan banding apabila yang dikuasakan dari pihak korban ke saya. Saya keberatan terkait pasal yang dijatuhkan pasal 351 aja. Mungkin rencananya nanti Bang dari hasil. Mungkin nanti wacananya kami akan konfirmasikan dulu kepada pihak klien kita untuk langkah selanjutnya seperti apa. Penembakan itu terjadi saat korban menagih utang. Bukannya mendapat bayaran, Yonek malah ditembak di bagian dada oleh kakak iparnya Yuhedi. Yonek selamat setelah dilarikan oleh keluarganya ke rumah sakit. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.